Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Study Kuy. Oke, kali ini gue akan membuat tutorial bagaimana cara membuat sidebar yang responsif. Kita mulai. Oke, di sini gue masih pakai folder yang kemarin, belajar 2. Ini tutorial CRUD kita, ini tutorial form kita. Lalu ini kita membuat sidebar. Seperti biasa, gue buat satu buah index.html. Sorry. Ini bukan di form. Di sidebar gue buat. Ini gue close dulu. Index.html. Nah, langsung aja kita buat format HTML. Kita buat di sini sidebar. Digabung guys. Oke. Lalu yang pertama kita buat sidebar nav dengan kelas sidebar. Terus di dalam nav ini kita membuat UL. Lalu di dalam UL kita akan membuat li. Li-nya ada 5 lah ya. Li kali 5. Di dalamnya akan ada A. Oke, A-nya kita kasih tanda pagar aja. Nah, yang pertama gue akan membuat dashboard. Terus li yang kedua gue akan membuat apa ya, data aja ya, data. Nah, di dalam li ini gue mau buat satu submenu. Gue akan membuat UL di dalam li. Di dalam UL kita membuat li lagi. Oke, li di dalamnya akan ada 2 dengan A. Nah, A-nya gue kasih pagar. Di sini gue buat inbound. Terus gue buat outbound. Lalu li yang ketiga, kita akan membuat fitur. Sama, di sini gua akan membuat UL. Di dalam UL kita akan membuat li sebanyak 2 dikali A. Di dalam li ada A. Kasih pagar, jangan lupa. Oke, di sini gua akan buat mobile desktop. Gitu aja lah, simple. Terus di sini gua buat profile. Terus di sini gua buat logout. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, oke, seperti ini hasilnya. Kebayang ya? Nah, gue lupa ngasih satu ini. Di atasnya gue harus buat teks. Terus dashboard. Gue buat sidebar. Nah, gini guys. Oke, ini belum selesai sih. Selanjutnya kita akan buat style. Jangan lupa kasih link style.css. Nah, di sini kita akan menggunakan JavaScript. Gua butuh plugin kayak macam apa ya namanya ya, link juga. Karena kita menggunakannya online, jadi gue di sini
akan cari namanya CDN JavaScript JS. Nah, kita agreein dulu. Library kita mau pakai yang apa ya? jQuery mana jQuery. Nah, kita pakai jQuery yang baru aja guys, paling terbaru. Nah, oke, kita copy aja ininya, kita kecilin lagi layarnya, kita copy. Lalu gue butuh awesome di sini. Gue ambil aja yang ini ya. Oke, sudah sampai sini, kita kembali ke sini. Oke, ini udah. Sorry. Nah, ini kita save. Lalu kita buat style.css. Oke. Di sini biasa kita buat dulu. Kita buat default dulu, padding 0, margin 0, terus box sizing, border box, kita save. Nah, jadinya kayak gini nih guys. Lalu untuk yang kedua, gua akan membuat gua akan ngatur posisi sidebar posisinya kita akan buat fix. Kedua, gua akan buat width-nya itu sebesar 250 kali ya. Terus height-nya gue buat 100%. Nah, kan belum kelihatan nih. Kita buat left-nya 0. Terus background-nya kita kasih warna, kita lihat di sini. Color. Nah, kita ambil di color palette, flat UI color. Oke. Kita ambil di sini aja. Kita mau pakai yang mana ya? Yang ini bagus sih. Ini aja gelap. Oke. Kita save. Nah, jadinya gini nih. Oke, yang kedua kita akan membuat sidebar, lalu text. Nah, kita akan membuat sidebarnya ini ya. Oke, pertama gua akan membuat colornya warna white, terus font size-nya 25 px. Lalu untuk font weight-nya akan gua buat 600 mungkin ya. Nah, oke. Terus text align-nya gua akan buat center. Terus line height-nya akan gua buat 65 px. Nah, jadi itu line height-nya tuh atas bawah ya. Oke, lalu gua akan buat background-nya beda ya. Buat background-nya beda aja, biar lebih kelihatan kalau itu tuh header. Background-nya akan gue buat apa ya? Ini mungkin ya. Oke, save. Salah.
save. Nah, nggak masuk sih. Gua buat abu-abu. Save. Gua buat ini aja deh. 333. Agak gelap. Oke, selanjutnya gua akan membuat letter spacingnya menjadi 1px cukup lah ya. Atau masih ini ya, 333. Nah, agak oke sih. Oke, gua rasa cukup. Terus yang kedua, gua akan membuat nav UI, nav UL. Nav UL-nya nav UL, backgroundnya gua kasih 33. No. Backgroundnya gua kasih ini aja, samain. Oke. Lalu list stylenya gua kasih non. Oke. Terus list style ini buat ngilangin yang tadi titik-titik ya, bullet ya. Kalau di Word tuh ada namanya bullet list. Lalu gua kasih height-nya itu 100%. Lalu gua kasih width-nya itu 100% juga. Jadi dia akan ngikutin ini nih. Nah, height-nya dia akan ngikutin, sampingnya juga dia akan ngikutin. Oke. Selanjutnya gua akan membuat nav UL li. Nav UL li. Di dalam nav UL li ini gua akan kasih line height-nya, jaraknya berapa ya? 50 mungkin ya, 50 px. Kejauhan ya. Oke, kita kasih 40 aja. Oke, segini aja. Oke, line height udah gua kasih border biar dia ada pembatas gitu ya. Border bottom kali ya, border bottom. Jadi di bawahnya gua kasih 1px solid, warnanya putih lah ya, warnanya putih. Oke, begini nih, jadinya gini nih guys, jadi ada pembatas gitu. Oke, selanjutnya apa ya? Nav UL li A. Oke. Gua akan kasih positionnya relatif. Colornya white mungkin. Nah, white udah kayak tulisannya udah white. Oke, white. Public ya. Lihat nanti lah. Kita lihat lagi nanti padding left. Kita bikin 4px. 4px kependekan ya, 40. Nah, padding left, terus text decor ini akan menghilangkan garis bawah. Kita nonin aja. Nah, garis bawah biasanya kan kalau A itu kan ref itu kan bawahnya ada garisnya gitu dan warnanya warna biru. Nah, untuk ngilangin garis bawahnya itu kita pakai text decor, kita nonin aja. Lalu buat font size-nya kita buat 18x cukup. Kegedean ya, 16. Nah, better. Oke, dari font size kita buat font weight, ketebalan itu kita buat gope lah. Nah, cukup. Font weight kita udah, kita buat displaynya block.
Nah, habis itu width-nya kita buat 100%. Nah, border left nanti kita akan buat border left kayak gini nih, kayak saat hovernya itu ada, tapi di sini kita buat 1px solid, kita buat transparan dulu ya, solid transparan, kan nggak kelihatan tuh. Lalu yang selanjutnya kita akan styling UL. Nah, UL position static. Oke, displaynya none. Nah, ini kita ngilangin nih nav UL. Ini nav UL. Oke, dari situ kita udah hilangin. Ya bener nggak sih? Nah, oke, kita buat font size-nya itu 17 px. Terus bentar, ini kita komentarin dulu. Oke, dia akan lebih kecil. Oke, 17 px. Sorry, dia akan lebih besar. 16 kok. Oke. Font size-nya, terus color dia white. Terus padding left dia buat 60 px. Nah, dia agak serong, agak maju. Nah, oke, kita aktifin lagi, save. Nah, oke, taruh di atas, kelupaan ini. Line hacknya itu buat berapa ya, 42 kali, 42 px. Dan high, terus border bottom udah. Oke, selanjutnya kita buat kayak bottom, kayak tanda scroll ke bawah gitu sih, iya nggak sih? Oke, pertama gua akan buat di mana ya, di mana-mana. Ini data. Nah, data akan kita buat di sini. Tulisannya span. Di dalam span ada kelas ada fa, terus caret down. Nah, kita copy, kita taruh di fitur. Nah, ada 2. Oke, kita balik lagi ke sini. Di sini. Nah, terus UL di span, position absolute, terus topnya 50%, terus right-nya rotate, right kita buat 20 px.
Oke. Lalu transform, kita buat translate Y itu minus 50%. Oke, font size kita buat 23 px mungkin. Oke, terus transition kita buat transform 0,4 s transform. Oke. Nah, ini kan belum bisa diklik. Oke, gimana caranya? Oke, kita buat sebuah script di dalam index ini. Terserah kalian mau buatnya di luar. Kalau di luar kalian harus tambahin link lagi atau script src-nya. Nah, di sini biasanya kalau codingan dikit, gue buatnya dalam index. Gue buat satu function. Sebentar. Gue tambahin dulu ID-nya. Gue akan buat gue akan membuat kelas di data, kelas apa ya, scroll 1 boleh. Scroll 1, gue buat lagi kelas di sini scroll 2. Oke, di dalam OL-nya ini gue juga akan buat kelas show 1 terus show 2. Nah, oke, kita lanjut di sini. Kita buat ini namanya scroll 1 kelas, kita copy lagi, tadi ke copy. Oke, scroll 1 diklik, dia akan membuat function. Apa fungsinya? Oke, jangan lupa titik koma. Fungsinya adalah nav ul apa namanya, scroll show 1 toggle class, ya itulah namanya. So kita copy paste buat scroll 2 ya, scroll 2 show 2. Nah, kita belum buat style ya.
Jadi kita buat dulu stylenya di sini mungkin. Di sini akan kita buat nav ul scroll 1 kok scroll 1 bukan, tapi show 1 show display block. Fungsi guys. Show 1. Dalam span ini kita harus buat pertama ini buat lagi kelas kedua. Oke. Terus kita buat lagi stylenya. Bentar. Ada yang terlewatkan. Sorry guys. Kita buat nav hovernya kita belum buat. Hover color pakai white kita kasih important. Terus background kita kasih 3 coba important ya, error. Begini. Ketik kencing ini seharusnya turun ke bawah sih. Ada yang salah. ul terus aktif terus gua buat colornya 3 terus salah, colornya white backgroundnya gua buat 3 terus border leftnya gua buat gua di sini akan ambil lagi ada yang ketinggalan. Pilih gua buat last child, anak terakhir. Border button 1 px solid warnanya 3. Ini gua mau tambahin dulu di sini, gua copy aja mumpung gua ingat. Pertama jaga kelas rotate ini gue buat SC aja, SC scroll 1 SC 2 ini SC kedua masih belum tutup. Kita lihat SC
SC. Oke, ada yang belum. Nah, ini aktif. Colornya gue buat white, terus backgroundnya tiga, terus border left, border left, border left, border left color itu transparan. Belum juga. Border left transparan, border left transparan, border left transparan, pen. Terus kita buat nav ul li pen, rotate, salah guys. Oke, transform, translate, tambahin dia lupa, translate minus 50%, terus rotate minus 180 deg. Nah, ini kita harus cari nih border bottom. Ini border bottomnya hitam. Oke, begini guys jadinya. Oke. Nah, ini gua rasa sih udah sih. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Nah, coba kita lihat dulu. Kita belum tambahin fungsi aktif guys, karena di sini ada aktif, tapi di sini kita nggak ada. Oke, kita tambahin guys. Di sini kita kasih ke ini hapus dulu. To nav ul li, klik function, terus ininya kita ganti this, terus ini kita hapus, kita buat add class aktif, terus kita buat sibling, terus remove class aktif. Nah
Oke ya. Misalnya profil ini nggak aktif. Jadi harus dibalikin lagi. Set. Nah. Oke. Ini kita udah buat. Lalu selanjutnya kita akan buat buttonnya guys, biar dia bisa kesini. Oke, pertama kita akan buat di sini, di atas body. Di atas body kita buat satu kelas button lah ya. Terus kita pakai span kelas fast fa words. Nah, dia ada di situ. Lip kita buat paling atas. Oke, sidebar kelas btn, positionnya is, kita hapus dulu, biasanya kayak gini suka nggak mau. Position kita bikin absolute, topnya kita buat 5px, terus leftnya kita buat 5px juga, terus heightnya kita buat 45px, terus weightnya kita buat 50px. Oke. Kursor pointer, terus kita buat transition, nanti kita belum bisa jalanin sekarang. Left 0,4 second. Yes. Oke. Terus kita buat btn span, colornya black 33 aja, 33 nggak terlalu hitam. Terus font size nya itu 30px, line height itu 45px. Oke. Nah, terus kita buat lagi btn, klik span, terus before you go content, salah, konten. Pakai apa ya? Pakai ini aja, F00D. Oke. Menarik. Terus btn klik live 260 300 lah ya.
260 px. Position absolute top. Oke, selanjutnya kita buat dulu JavaScript-nya. Kelas btn this toggle class, klik, terus sidebar, toggle class show. Oke, sidebar show-nya kita belum buat. Iya, betul. Sidebar show. Sidebar show left 0 px. Oke, kita cek lagi guys. Kok ini nggak berubah? Oke. Kok nggak kelihatan? Sidebarnya, left-nya kita belum ganti, minus 250. Nah, gini guys. Hop. Nah, mantap. Si kelasnya belum ditambah guys. Nah, hop. Oke, sudah guys. 9 milisecond. Oke guys, gua rasa sekian tutorial kali ini. Mungkin tutorial dari gua semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dukung channel gua dengan klik tombol subscribe. Kalau perlu kalian bagikan link video gua ke teman-teman kalian. Oke, jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, lu komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Insya Allah bakalan gue baca satu-satu. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung channel gua.